Berikut ini adalah kumpulan kisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah. Yang pertama, kisah tentang Abu Hurairah menuntut ilmu. Abu Hurairah adalah anggota dari suku Daus. Dan beliau menjadi muslim melalui tangan Tufail bin Amr, kepala suku Daus kala itu. Suku Daus hidup di sebuah wilayah bernama Tihamah yang membentang di sepanjang Laut Merah, selatan Jazirah Arab. Sepulang Tufail dari perjumpaannya dengan Rasulullah SAW dan menjadi seorang muslim di tahun-tahun awal tugasnya, Abu Hurairah adalah orang pertama yang mengikuti jejaknya. Tidak seperti orang-orang suku Daus lain yang tetap bersikeras pada keyakinan lamanya. Tatkala Tufail berkunjung ke Mekah untuk kesekian kalinya, Abu Hurairah menemaninya. Sungguh sebuah keberuntungan baginya bisa bertemu Rasul yang mulia, yang kala itu bertanya langsung kepadanya. "Siapakah namamu?" "Abdusyams, hamba matahari," jawab Abu Hurairah. "Namamu Abdurrahman saja, hamba yang maha pengasih," ujar Nabi. "Baik Rasulullah," Abdurrahman menjawabnya. Meski demikian, ia tetap dikenal sebagai Abu Hurairah, yang secara harfiah berarti ayah dari kucing kecil. Karena seperti halnya Rasulullah, ia penyuka kucing dan sejak kecil senantiasa bermain-main dengan kucing. Abu Hurairah tinggal di Tihamah selama beberapa tahun dan hanya pada awal tahun ke-7 Hijriah. Kemudian ia bersama orang-orang dari sukunya datang ke Madinah. Rasulullah kala itu sudah berangkat menuju Khaybar. Sebagai orang yang tak berpunya, Abu Hurairah kerap kali tinggal di masjid bersama orang-orang dari Ahlus Suffah. Ia seorang bujangan, tanpa anak dan istri. Bersamanya, adalah ibunya yang masih dalam kemusyrikan. Ia senantiasa memohon dan berharap agar ibunya menjadi seorang muslim, meski ibunya tetap teguh pada pendiriannya. Suatu hari, ia undang kembali ibunya kepada Islam, iman kepada Allah semata dan menjadi seorang pengikut Rasulullah SAW. Namun ibunya menjawab dengan kata-kata tentang Nabi yang membuatnya amat sedih. Dengan isak tangis di matanya, ia pergi menghadap Rasulullah. "Apa yang membuatmu sedih, wahai Abu Hurairah? Aku tak pernah menyerah meminta ibuku masuk Islam meski ia senantiasa menolakku. Hari ini, aku memintanya lagi, namun ada kata-kata dari mulutnya yang tak aku sukai. Mohonkan permintaan kepada Allah agar menjadikan hati ibunda Abu Hurairah untuk menerima Islam." Rasulullah pun menerima permintaan Abu Hurairah dan berdoa untuk ibunya. Selepas itu, aku pun pulang dan mendapati pintu rumah tertutup. Aku mendengar kecipa air dari dalam dan ketika aku hendak masuk, ibuku berkata, "Tetaplah di situ, Abu Hurairah." Setelah mengenakan pakaiannya, ibuku berkata, "Kini, masuklah." Maka aku pun masuk, dan ibuku berujar, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya." Aku kembali menemui Rasulullah SAW, kini dengan tangis kebahagiaan, persis 1 jam setelah sebelumnya aku datang dengan tangis kesedihan. Aku berkata, "Kabar baik ya Rasulullah. Allah telah mengabulkan permohonanmu dan menuntun ibunda Abu Hurairah kepada Islam." Abu Hurairah demikian mencintai Rasulullah dan senantiasa berada di dekatnya. Tak lepas ia pandangi wajah Rasulullah yang baginya tampak seperti pendaran matahari, tak kenal bosan ia mendengarkan ucapan-ucapannya. Sering ia haturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran nasib baik yang dirasakannya ini. Segala puji bagi Allah yang telah menuntun Abu Hurairah kepada Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mengajari Abu Hurairah Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Abu Hurairah sebagai sahabat Rasulullah SAW. Ketika di Madinah, Abu Hurairah menetapkan dalam hatinya untuk berjuang mencari ilmu. Zaid bin Sabit, salah seorang sahabat Rasulullah yang terpandang menuturkan, "Tatkala Abu Hurairah, aku dan seorang kawanku yang lain berada di masjid untuk berdoa dan berzikir, Rasulullah tiba-tiba muncul. Beliau mendekati kami dan duduk bersama kami. Kami pun terdiam, hingga Nabi berkata, 'Teruskan doamu.' Maka aku dan temanku pun berdoa sebelum Abu Hurairah, dan Nabi mulai mengaminkan doa kami. Lalu giliran Abu Hurairah berdoa, 'Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu apa-apa yang diminta oleh kedua sahabatku ini, dan aku memohon kepadamu ilmu yang tak akan dilupakan.' Rasulullah SAW mengucapkan, 'Amin.' Lalu kami berkata, 'Dan kami memohon kepada Allah ilmu yang tak akan dilupakan.' Nabi pun berkata, 'Anak muda dari suku Daus ini telah memintanya sebelummu.' Dengan daya ingatnya yang luar biasa, selama 4 tahun bersama Rasulullah SAW, Abu Hurairah merekam untayan-untayan hikmah yang diperolehnya dari mulut sang Nabi. Ia menyadari bahwa ia telah beroleh anugerah yang luar biasa, dan ia berjanji akan memanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan agama Islam.
Abu Hurairah punya banyak waktu longgar. Karena tidak seperti kebanyakan kaum muhajirin, ia tidak pergi ke pasar untuk berniaga. Juga tidak seperti kaum Ansyar, ia tak punya tanah dan ladang untuk bercocok tanam. Ia tinggal dekat dengan Rasulullah di Madinah, pergi bersamanya di berbagai perjalanan dan ekspedisi. Banyak sahabat yang kagum akan kemampuannya mengingat sebegitu banyak hadis, bahkan sering bertanya kapan ia mendengar hadis-hadis tertentu dan dalam situasi apa. Suatu kali Marwan bin Al-Hakam ingin menguji daya ingat Abu Hurairah. Marwan duduk bersamanya di sebuah kamar. Lalu, tanpa sepengetahuan Abu Hurairah, ia menyuruh sekretarisnya untuk menuliskan apa saja yang diucapkan oleh Abu Hurairah dari balik dinding. Setelah 1 tahun berlalu, Marwan memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk menyebutkan kembali hadis yang dulu pernah dicatat oleh sekretarisnya. Ternyata, tak satu kata pun dilupakannya. Abu Hurairah begitu peduli dengan pengajaran dan penyebaran hadis-hadis yang diingatnya, juga ilmu tentang Islam secara umum. Diceritakan bahwa pada suatu hari, ia masuk ke sebuah pasar di Madinah, dan tentu saja ia melihat orang-orang sibuk berjual beli. "Bodoh sekali kalian, wahai orang-orang Madinah. Kebodohan apa yang engkau lihat pada kami, Abu Hurairah?" tanya mereka. "Peninggalan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan sementara kalian masih di sini. Apakah kalian tidak menginginkannya?" "Di mana itu Abu Hurairah?" tanya mereka lagi. "Di masjid," jawabnya. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Abu Hurairah lalu menunggu sampai mereka kembali. Ketika mereka mendapati Abu Hurairah lagi, mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami pergi dan masuk ke masjid tapi kami tidak melihat apa-apa yang sedang dibagikan." "Apa kalian tidak melihat seorang pun di masjid?" tanyanya. "Kami melihat orang-orang sedang sholat, beberapa membaca Al-Quran, sementara yang lain sedang berdiskusi tentang apa yang halal dan apa yang haram." "Celakalah kalian," jawab Abu Hurairah. Itulah peninggalan Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengalami banyak kesulitan hidup lantaran usahanya yang keras dalam mengejar ilmu. Sering ia mengalami kelaparan dan kemelaratan. Ia pernah bercerita, "Ketika aku merasa kelaparan, aku biasa mendatangi salah seorang sahabat Rasulullah dan menanyakan tentang ayat-ayat Al-Quran hanya agar kemudian ia mengajakku ke rumahnya dan memberiku makan. Suatu hari, rasa laparku begitu berat sehingga kuikatkan sebongkah batu di perutku. Aku duduk di pinggir jalan yang biasa dilewati para sahabat. Ketika Abu Bakar lewat, aku tanyakan padanya tentang sebuah ayat dari Kitabullah, supaya ia mengajakku ke rumahnya. Namun ia tidak mengajakku. Lalu Umar bin Khattab pun lewat dan aku menanyakan sebuah ayat, namun ia juga tidak mengajakku. Beberapa saat kemudian, Rasulullah SAW lewat dan menyadari bahwa aku sedang kelaparan. Lalu beliau memanggilku, 'Abu Hurairah.' 'Saya datang ya Rasulullah,' jawabku sambil mengikutinya sampai kami masuk ke dalam rumahnya. Rasulullah mendapati semangkuk susu dan bertanya kepada keluarganya, 'Dari mana kalian memperolehnya?' 'Seseorang mengirimkannya untukmu,' jawab mereka. Rasulullah pun berkata kepadaku, 'Wahai Abu Hurairah, pergilah kepada ahlu sufah dan undanglah mereka.' Abu Hurairah segera pergi memanggil mereka dan mereka pun bersama-sama meminum susu itu. Ada masanya, ketika kaum muslim memperoleh anugerah berupa harta benda yang sangat banyak. Tak terkecuali Abu Hurairah. Ia mendapat rumah yang nyaman, seorang istri dan anak. Namun semua kemewahan ini tak mengubah kepribadiannya, dan tak menjadikannya lupa akan masa-masa sulit yang dideritanya dulu. Ia berkata, "Aku dibesarkan sebagai yatim, lalu hijrah sebagai fakir miskin. Aku mendapat upah makanan untuk sekedar mengisi perut dari Busrah binti Ghazwan. Aku melayani orang-orang sepulang dari perjalanan mereka, lalu memberi makan unta-unta ketika mereka hendak berangkat. Lalu Allah menakdirkanku menikah dengannya, Busrah. Segala puji Allah yang telah mengokohkan agamanya dan menjadikan Abu Hurairah seorang imam." Kalimat terakhirnya merujuk saat di mana ia menjadi gubernur Madinah. Banyak waktu dihabiskan Abu Hurairah untuk berzikir dan bermunajah kepada Allah. Qiyamul Lail, atau menghidupkan malam dengan ibadah dan zikir, sangat biasa dilakukannya, juga oleh istri dan anak perempuannya. Ia habiskan sepertiga malam, lalu istrinya sepertiga malam yang lain, dan anaknya pun sepertiga malam. Dengan demikian, di dalam keluarganya tak ada sesaat pun malam hari dihabiskan tanpa ibadah, zikir dan sholat. Di masa Khalifah Umar, Umar menunjuknya sebagai gubernur Bahrain. Umar adalah sosok yang sangat berhati-hati menunjuk siapa-siapa yang dipilihnya sebagai gubernur.
Ia mengharapkan agar para gubernurnya hidup sederhana dan tidak mengambil banyak harta meskipun itu diperoleh dengan cara yang benar. Sebagai gubernur Bahrain, Abu Hurairah menjadi orang yang kaya raya. Umar mendengarnya, lalu dipanggilnya Abu Hurairah ke Madinah. Umar menyangka ia memperoleh harta dengan cara yang tidak benar dan menanyakan bagaimana dan dari mana ia memperoleh harta-harta itu. Abu Hurairah menjawab, dari beternak kuda dan hadiah-hadiah yang diperolehnya. Serahkan kepada Baitul Mal, perintah Umar. Banyak waktu dihabiskan Abu Hurairah untuk berzikir dan bermunajah kepada Allah. Qiyamul Lail, atau menghidupkan malam dengan ibadah dan zikir, sangat biasa dilakukannya, juga oleh istri dan anak perempuannya. Ia habiskan sepertiga malam, lalu istrinya sepertiga malam yang lain, dan anaknya pun sepertiga malam. Dengan demikian, di dalam keluarganya tak ada sesaat pun malam hari dihabiskan tanpa ibadah, zikir dan sholat. Di masa Khalifah Umar, Umar menunjuknya sebagai gubernur Bahrain. Umar adalah sosok yang sangat berhati-hati menunjuk siapa-siapa yang dipilihnya sebagai gubernur. Ia mengharapkan agar para gubernurnya hidup sederhana dan tidak mengambil banyak harta meskipun itu diperoleh dengan cara yang benar. Sebagai gubernur Bahrain, Abu Hurairah menjadi orang yang kaya raya. Umar mendengarnya, lalu dipanggilnya Abu Hurairah ke Madinah. Umar menyangka ia memperoleh harta dengan cara yang tidak benar dan menanyakan bagaimana dan dari mana ia memperoleh harta-harta itu. Abu Hurairah menjawab, dari beternak kuda dan hadiah-hadiah yang diperolehnya. Serahkan kepada Baitul Mal, perintah Umar. Kisah yang kedua menceritakan tentang Abu Hurairah dan setan pencuri zakat bulan Ramadan. Keutamaan dalam membaca ayat kursi adalah mencakup perlindungan dari gangguan setan bagi yang membacanya sebelum tidur. Hal ini berdasarkan dari salah satu riwayat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini berbunyi, bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Namun, ada kisah menarik yang menyebutkan bahwa setan ternyata pernah mengajarkan bacaan ayat kursi pada salah satu sahabat Nabi, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah ini terangkum dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2311 yang diceritakan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diterjemahkan Abu Abbas Zain Mustafa Al-Basurwani. Kisah bermula saat Abu Hurairah Hera ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang, lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Hurairah memang patut dipuji, kemudian pencuri itu kemudian berhasil ditangkapnya. Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah SAW, gerta Abu Hurairah. Bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah, hingga kemudian ia pun merengek-rengek. Aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini. Maka pencuri itu pun dilepaskan. Keesokan harinya, Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka bertanyalah beliau, apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Abu Hurairah? Ia mengeluh ya Rasulullah, bahwa dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan padanya sehingga aku melepaskannya, jawab Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Aku pun tahu bahwasanya ia akan kembali sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, maka penjagaannya diperketat, dan kewaspadaan pun ditingkatkan. Dan benar juga, pencuri itu kembali lagi. Lalu ia mengambil makanan seperti kemarin. Dan kali ini ia pun tertangkap. Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah SAW, ancam Abu Hurairah, sama seperti kemarin. Dan pencuri itu pun sekali lagi meminta ampun, biarkanlah aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku tidak akan kembali setelah itu. Kasihan juga Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu. Dan kali ini pun ia kembali dilepaskan. Pada paginya, kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun bertanya seperti kemarin. Dan setelah mendapat jawaban yang sama, sekali lagi Rasulullah menegaskan, pencuri itu bohong, dan nanti malam ia akan kembali lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti dikatakan oleh Rasulullah, dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi.
Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia kesal. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa mau saja ia ditipu olehnya? Awas saja, katanya dalam hati. Kali ini tidak akan kuberikan ampun. Malam semakin larut dan jalanan sudah sepi. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri longgokan makanan yang dia jaga. Nah benar juga ya datang lagi, katanya dalam hati. Dan tidak lama kemudian pencuri itu telah bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Kali ini kau pastinya kuadukan kepada Rasulullah. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga. Lepaskan saya. Pencuri itu memohon. Tapi, dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat difahami, bahwa kali ini ia tidak akan dilepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa akhirnya pencuri itu berkata, lepaskan saya. Akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna. Kalimat-kalimat apakah itu? Tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. Bila Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada syaitan yang berani mendekati Tuan sampai pagi. Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya, ia kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Tanya Rasul sebelum Abu Hurairah sempat menceritakan segalanya. Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu ya saya lepaskan, jawab Abu Hurairah. Kalimat apakah itu? Tanya Nabi. Katanya, kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ia katakan pula, jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah, dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari. Menanggapi cerita Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pula, tahukah kamu, siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu? Entahlah, jawab Abu Hurairah. Itu adalah setan. Setan berkata benar kepadamu tentang ayat kursi. Tidaklah sekali-kali kamu membacanya, melainkan kamu berada dalam penjagaan Allah dan setan tidak akan dapat mendekatimu. Akan tetapi, setan selamanya adalah pendusta. Di sini terdapat pelajaran besar yang menunjukkan bahwa manusia tidak akan dapat selamat dari setan, kecuali berkat kemurahan Tuhan yang Maha Esa dan zikir kepada Allah. Selain itu, kita boleh mengambil hikmah sekalipun dari orang yang kafir lagi sesat, karena hikmah itu adalah barang yang dicari oleh orang mukmin. Kita boleh mengambilnya dimanapun kita menemukannya. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah bahwa setan itu mempunyai godaan. Dan di antara hikmah Allah ialah, Dia menciptakan manusia untuk membedakan antara yang buruk dan yang baik. Allah menciptakan surga bagi kekasih-kekasihnya, dan neraka bagi musuh-musuhnya. Rasulullah telah bersabda, setan datang kepada manusia, lalu berkata kepadanya, jangan kamu masuk Islam, karena kalau kamu masuk Islam, kamu akan menanggung berbagai beban. Akan tetapi, manusia mendurhakainya dan masuk Islam. Setan pun datang lagi, lalu berkata, janganlah kamu hijrah, karena sesungguhnya jika kamu hijrah, kamu akan meninggalkan anak dan istrimu, maka manusia mendurhakainya dan hijrah. Selanjutnya, setan datang lagi dan berkata, janganlah kamu berjihad, karena sesungguhnya jika kamu berjihad, kamu akan terbunuh dan darahmu dialirkan. Maka manusia mendurhakainya dan berjihad. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai.